Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, hadis yang di sisi para muhadditsin disebut dengan hadis yang mauquf karena keluar dari lisan yang mulia seorang Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa arda. Berkata beliau radhiyallahu taala anhu wa arda, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana keadaan kalian? Ini Abdullah bin Mas'ud sedang mengajak bicara murid-murid beliau dari kalangan tabi'in, dari kalangan at-tabi'in, generasi kedua yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Dalam riwayat lain, khairu ummati qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Generasi yang terbaik pada umatku, generasi yang terbaik di tengah-tengah kalian adalah generasi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hal ini kepada generasi tabi'in, murid dari beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Kaifa antum idza labisatkum fitnah? Apa yang akan kalian lakukan atau bagaimana keadaan kalian nanti di akhir zaman apabila bumi ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah, dengan perselisihan yang banyak, dengan fitnah. Yahrumu fihal kabir. Kondisi manusia ketika itu digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, yahrumu fihal kabir. Dalam akhir kehidupan dunia tadi yang disebut dengan akhiruz zaman, zaman fitnah, orang-orang yang tua renta akan mengalami penyakit kepikunan, al-haram, mayoritas dari mereka, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para ulama. Dari kalangan para ulama, mereka lah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat mereka, kemuliaan mereka akan terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama besar, ulama kibar di tengah-tengah kalian. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud adalah mayoritas dari para orang tua, para sesepuh. Mereka akan mengalami penyakit pikun pada akhir zaman tersebut. Wa yarbu fiha as-saghir, dan anak-anak kecil akan mulai bertambah dewasa. Yarbu dari kata ar-riba, yakni nasya'a, akan tambah dewasa. Anak-anak yang kecil tambah dewasa. Ini di akhir zaman. Wa yattakhidhuhan nasu sunnatan. Dalam dua sifat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, para orang tua, para sesepuh sudah banyak yang pikun, anak-anak kecil sudah banyak yang menjadi dewasa. Ada isyarah latifah di sana. Ada isyarah yasirah. Isyarat yang sangat tipis. Apa itu? Keadaan zaman fitnah ini tidak berlangsung 1 hari 2 hari selesai, 1 bulan 2 bulan selesai. Tidak. Kondisi anak-anak kecil akan bertambah dewasa. Berarti bertahun-tahun zaman fitnah ini akan kita alami. Bertahun-tahun zaman fitnah ini akan dialami oleh kaum muslimin, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sesaat. Panjang waktu zaman fitnah tersebut. Akhiruz zaman, jangan kita bayangkan hanya 1-2 hari atau bahkan 1-2 jam. Tidak. Yang namanya akhir zaman, 2 sifat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Para sesepuh telah banyak yang pikun, anak-anak banyak yang menjadi dewasa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ini zaman fitnah. Kondisi yang berikutnya kata beliau, yattakhidhuhan nasu sunnatan fa idza ghuyyirat qalu ghuyyiratis sunnah. Wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan. Kebid'ahan akan dijadikan sebagai sunnah, sebagai ajaran yang mereka yakini, itulah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa menjadikan mereka sebagai ahlul jannah, penduduk surga Allah Azza wa Jalla. Fa idza ghuyirat, apabila kebid'ahan ini diingkari oleh sebahagian pihak, diingkari oleh ahlul haq, diingkari oleh mereka yang berada di atas da'watus salafiyah, dalam rangka menasihati, jangan lakukan kebid'ahan. Itu bisa menjerumuskan kalian ke dalam an-nar, bukan ke dalam al-jannah. Apabila diingkari yang demikian, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah, qalu ghuyyiratis sunnah. Mereka akan mengatakan bahwa sunnah sudah akan dirubah. Sunnah ini akan dirubah oleh sebahagian pihak karena kebid'ahan sudah mereka anggap sebagai amalan soleh. Kebid'ahan sudah mereka anggap sebagai amalan yang mendekatkan diri mereka ke dalam al-jannah. Ketika ada yang menasihati, mereka menganggap bahwa sunnah ini dalam tanda kutip, padahal itu kebid'ahan. Contoh kecil Maulidun Nabawi. Maulidun Nabawi sekarang sudah dijadikan sebagai amalan soleh. Bahkan sebahagian dari mereka mengatakan yang tidak memperingati Maulid Nabi berarti tidak mencintai Nabi SAW. Bukan bagian amalan soleh, bukan bagian dari sunnah. Sunnah. Mereka anggap itu adalah amalan yang besar.
Padahal ajaran ini tidak pernah ada sama sekali di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, di sisi para sahabat, di sisi para tabi'in, atba' tabi'in. Generasi emas tidak ada yang mengerjakan perayaan Maulid Nabi. Di zaman sekarang yang tidak mengerjakan justru dianggap sebagai orang yang sesat. Yang tidak merayakan Maulid Nabi dianggap sebagai orang yang tidak mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Apa tidak terbalik keadaannya? Padahal dahulu zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang tidak merayakan Maulid Nabi lah yang berada di atas al-haq. Yang tidak merayakan Maulid Nabi lah yang berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi di zaman kita sekarang terbalik. Inilah yang dimaksudkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yattakhiduhan nasu sunnatan, kebid'ahan dijadikan sebagai sunnah, fa idza ghuyyirat, apabila ingin dirubah sunnah tersebut diingkari oleh ahlul haq, mereka akan mengatakan ghuyyiratis sunnah. Sunnah ini akan dirubah oleh mereka. Kaum Wahabi yang tidak senang terhadap ziarah kubur, kata mereka. Yang tidak senang terhadap selawat kepada Nabi, kata mereka. Yang tidak senang terhadap perayaan-perayaan yang ada di sisi kaum muslimin. Semuanya kedustaan. Siapa yang mengharamkan ziarah kubur? Bahkan kita orang terdepan yang akan menziarahi kuburan kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu kami atau dahulu aku, kata Nabi SAW, nahaitukum, yang melarang kalian untuk berziarah ke kuburan kaum muslimin. Al-an fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarahi. Bahkan kita mendapatkan sunnah dari Nabi SAW, ajaran dari beliau, apabila akan masuk ke ziarah kuburan muslimin, untuk berziarah ke kuburan kaum muslimin, kita disunnahkan untuk membaca doa. Assalamualaikum ahlad diyar ila akhir doa. Apakah ini ada di sisi mereka? Apakah mereka mengamalkan doa tersebut? Belum lagi fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan dusta yang lainnya yang berasal dari itu, dari kaum sufiyah. Belum lagi dari kaum khawarij yang dianggap da'watus salafiyah, mereka-mereka yang berada di atas al-haq, sebagai penjilat pemerintah karena tidak berani mengingkari pemerintah. Karena tidak berani mengingkari pemerintahan yang berhukum dengan hukum taghut, kata mereka. Kaum Wahabi dianggap sebagai penjilat, tuduhan dusta. Kenapa disebut penjilat? Yang kita lakukan sunnah Nabi. Yang kita lakukan hadis beliau alaihi salatu wassalam. Alaikum bis-sam'i wat ta'ah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Dari sisi mana menjilatnya, wahai kaum Khawarij? La haula wala quwwata illa billah. Berubah. Al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari dahsyatnya akhir zaman dan dahsyatnya fitnah yang terjadi di dalamnya. Amin. Allahumma amin.